Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kelas 12 yang sekarang sudah mulai memilih ya karirnya, mau dilanjut kemana nih sesuai dengan kepribadian kalian begitu ya. Mungkin di antara kalian ada yang mau lanjut SMA ini dengan kuliah, kerja, ada yang mau kursus mungkin atau ada yang menikah. Nah, bagaimana sih caranya supaya pilihan-pilihan tersebut sesuai dengan tipe kepribadian kalian? Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan pilihan karir yang sesuai dengan tipe kepribadian kalian. Di sini tujuannya yaitu supaya kalian dapat memahami mengenai kepribadian dan memahami tipe-tipe kepribadian kalian, serta pilihan karir yang kalian pilih tersebut sesuai dengan kepribadian kalian. Next. Nah, baik. Jadi, seperti yang telah kita ketahui ya, manusia itu diciptakan berbeda-beda ya. Tidak ada manusia satu dengan yang lain itu sama persis. Bahkan yang kembar sekalipun pasti akan terdapat perbedaan-perbedaan. Seperti itu ya, termasuk dengan kepribadian itu sendiri. Nah, pilihan-pilihan karir tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kepribadian yang kalian miliki, di mana kepribadian tersebut sudah pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, di kelas pun demikian ya. Ada yang pendiam, kemudian ada yang sangat gampang bergaul, kemudian ada yang senangnya baca buku, ada yang senangnya ngobrol dengan teman kelas, dan lain-lain. Masing-masing kepribadian itu tentunya sangat unik ya, dan pilihan karir itu dipengaruhi oleh kepribadian kalian, dan pastikan kalian memilih pilihan karir itu yang sesuai dengan kepribadian kalian. Jangan sampai ketika kalian sudah nanti memilih karir ternyata tidak sesuai dengan kepribadian kalian, tidak cocok, kalian tidak merasa nyaman seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada kecerdasan intelektual ya. Kecerdasan intelektual itu adalah syarat minimum untuk mencapai kompetensi intelijensi sendiri diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Ini menurut Martin Pali pada tahun 1993. Konsep intelijensi yang pertama kali dirintis oleh Alfred Binet ya pada tahun 1964, mempercayai bahwa kecerdasan itu berbentuk tunggal dan dapat diukur dalam satuan yaitu intelligent quotient ya atau IQ. Nah, kalian pasti sering mendengar ya istilah IQ ini. Nah, menurut Gardner nih, Gardner itu menemukan bahwa dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang. Nah, di sini ada kecerdasan linguistik, yaitu word smart ya. Di sini kalian kalau memiliki kecerdasan linguistik yang bagus, maka kalian biasanya cerdas dalam berbahasa gitu ya, pintar dalam berkata-kata seperti itu. Kemudian ada yang namanya kecerdasan matematik logis atau number smart. Nah, ini kecerdasan angka. Jadi biasanya anaknya itu sangat gampang atau diberi apa ya kemudahan dalam menghitung angka seperti itu ya. Kemudian ada juga kecerdasan spesial yaitu cerdas gambar. Jadi mungkin di sini pintar menggambar atau menerjemahkan gambar gitu ya ke dalam satu bentuk ruang seperti itu. Kemudian ada kecerdasan kinestetik atau jasmani. Nah, ini body smart, disebut juga body smart ya, yaitu kecerdasan tubuh. Nah, di sini kalian itu kalau memiliki kecerdasan kinestetik, kalian berbakat di bidang olahraga gitu ya. Mungkin badannya itu memiliki kelenturan yang baik, kebugaran yang baik, seperti itu. Kemudian yang kelima ada kecerdasan musikal atau cerdas musik di sini ya. Musik smart gitu ya. Jadi pandai dalam bernyanyi gitu ya. Jadi nyanyi juga tidak asal menyanyi, tetapi nada-nadanya seperti itu ya. Sudah tidak buta nada begitu ya, sangat memahami ketika bernyanyi itu nadanya ada di mana seperti itu. Jadi
kita juga yang mendengarnya sangat dapat menikmati musik tersebut seperti itu. Kemudian yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal atau self smart yaitu cerdas diri ya. Di sini mereka itu sangat pintar dalam berinteraksi gitu ya. Kemudian mengatur emosi seperti itu biasanya ya. Interpersonal itu jadi ke dalam dirinya gitu sehingga pembawaan dirinya juga sangat menarik seperti itu dan dia bisa menempatkan diri kemudian pintar beradaptasi seperti itu. Kemudian di sini ada juga kecerdasan intrapersonal. Nah, kalau tadi interpersonal itu ke dalam diri, maka interpersonal itu berhubungan dengan orang lain atau disebut juga dengan people smart. Di sini anaknya itu orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal itu akan sangat gampang bergaul gitu ya dengan orang lain, kemudian dalam mengatasi konflik dengan orang lain itu akan sangat pintar. Yang terakhir adalah kecerdasan alam. Nah, di sini ada juga yang namanya EQ ya. Daniel Goleman mengembangkan EQ menjadi 5 kategori dengan poin-poin berikut. Pertama, kesadaran diri, kesadaran emosi diri, menilai pribadi dan percayaan diri. Kemudian ada pengaturan diri. Di sini ada pengendalian diri, kemudian sikap dapat dipercaya, waspada, adaptif, dan inovatif. Kemudian yang ketiga, motivasi, yaitu dorongan dalam berprestasi, berkomitmen, dan inisiatif, serta optimisme. Yang keempat, empati dalam memahami orang lain, kemudian melayani orang lain, membantu pengembangan orang lain, menyikapi perbedaan, dan kesadaran politis. Yang kelima, yaitu keterampilan sosial, yaitu bisa terampil gitu ya berkomunikasi secara persuasif gitu, memberikan pengaruh terhadap orang lain. Kemudian dia juga bisa memimpin ya, kepemimpinannya bagus, kemudian katalisator dan manajemen konfliknya yang bagus, kemudian bisa bisa menjalin suatu keakraban dan kerjasama dengan orang lain. Next, di sini ada IQ juga ya. IQ gitu, AQ ya. Ini berdasarkan penelitiannya ada tingkatan IQ pada masyarakat manusia, yaitu ya yang pertama tingkat quitters, orang-orang yang berhenti, kemudian yang kedua tingkat campers, orang yang berkemah, dan tiga itu yaitu tingkat climbers, orang yang mendaki gitu ya.